lagi ada masalah administrasi di web, Pak. Oh iya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Lanjutkan. Ini bisa di off-kan dulu suaranya ya. Daniel ya. Oke, ya. Nah, jadi Daniel nggak apa-apa nggak ikut kuliah karena sudah di ACC ya oleh Bu Alfi juga terkait ininya konversinya ya. Nah, Ikut aja, Pak. Biar ambil ilmunya juga, Pak, sekalian. betul ya. Nah, sebenarnya materinya sudah ini ya, sudah materi inti di sebelum UTS ini sudah selesai ya. Jadi apa sebenarnya yang diharapkan, pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan terkait katalisis ini sebenarnya sudah semua disampaikan ya. Nah, tinggal kalian pengembangan saja, pengembangan. Makanya pengembangannya dari tugas yang saya berikan itu, bagaimana kalian kemarin tugasnya bagaimana mereview ya, bagaimana kalian mereview suatu paper. Nah, yang berkaitan dengan katalis ya, penggunaan katalis, apakah itu katalisnya homogen maupun heterogen ya, karena sudah disampaikan tentunya terkait katalisis ya, bagaimana sih sebenarnya katalisis itu. Nah, mungkin sekarang kita coba review saja ya. Nah, mungkin masih ada yang kurang disampaikan terkait katalisis atau terkait katalis, ini saya coba sampaikan di sini ya. Nah, jadi kita coba review saja. Bentar. Oke, sudah muncul? Nah, kita akan coba rangkum terkait ini ya. Nah, kita lihat kembali apa yang sudah kalian pelajari tentang katalis ya. Nah, jadi di sini tentunya katalis tujuannya mempercepat reaksi. Nah, tapi dalam persamaan stoikiometri muncul. Nah, tapi dia muncul dalam mekanisme reaksinya serta dalam persamaan kinetika reaksinya. Nah, jadi kalau kalian berkaitan dengan kinetika katalisis, maka ini muncul katalisnya. Kemudian kuantitas atau banyaknya katalis ini tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Komposisi kimianya juga tidak berubah. Kemudian katalis berbeda dengan reaktan tentunya ya, atau dengan bahan bakunya, maka dia dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, jadi kalau dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, maka itu sebenarnya katalis akan menjadi katalis yang tidak efisien berarti ya. Nah, karena katalis gunanya hanya untuk mempercepat reaksinya dan dari segi keekonomian, maka kalau dia malah jumlahnya besar, perlu dalam jumlah besar, maka berarti dia tidak efisien. Ya. Nah, jadi katalis nanti dia akan mempengaruhi arah atau selektivitas atau spesifitas dari reaksinya. Oke, ya. Kemudian, nah, ini katalis di situ tidak mengubah atau menggeser kesetimbangan dari
reaksi. Jadi semua sifat termodinamikanya dia tidak digeser oleh katalis. Misalkan kecenderungan dia bereaksi dia tidak diubah oleh katalis. Tapi apa yang diubah? Kinetikanya. Kalau dia yang diubah adalah bagaimana cara dia, secepat apa dia mencapai konversi maksimum. Nah, itu yang diubah. Yang awalnya untuk mencapai konversi maksimum dibutuhkan waktu sekian, nah itu bisa dikurangi dengan adanya katalis. Nah, tapi konversi maksimumnya pasti tetap. Jadi tidak diubah. Suatu reaksi itu tidak akan diubah oleh katalis yang berkaitan dengan sifat termodinamikanya. Mempengaruhi kecepatan reaksinya. Dan dia juga hanya akan mempromosikan reaksi yang tentunya dia berlangsung spontan. Apa itu? Sudah pernah dipelajari ya? Spontan itu berarti delta G-nya atau energi bebas Gibbs-nya adalah negatif. Nah, jadi dia, ini ya kalau ditanyakan fungsi utamanya apa? Mempercepat reaksi mencapai kesetimbangan. Nah, yang ini ya. Nah, jadi dia, bagaimana dia mempercepat reaksi mencapai kesetimbangan. Nah, kesetimbangan apa itu? Nah, ini tanpa katalis. Tanpa katalis, dia jaraknya segini untuk mencapai kesetimbangan. Dengan katalis, dengan waktu sekian, dia sudah bisa mencapai konversi kesetimbangannya. Nah, jadi ini tetapan kesetimbangan reaksi atau K-nya, ini perbandingan antara tetapan kecepatan reaksi ke kanan terhadap tetapan kecepatan reaksi ke kiri, dia tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi katalis ini dia mempercepat reaksi dalam dua arah. Nah, jadi kalau dia mempercepat reaksi kanan, juga akan mempercepat reaksi ke kiri atau reaksi balik. Contoh, ya, logam, ya, katalis logam, ya. Nah, kemudian katalis juga punya suhu operasi optimum. Nah, jadi setiap katalis itu berbeda ya, dia punya suhu optimum. Nah, katalis yang baik ada yang bisa menjalankan reaksi dalam kondisi yang mild atau yang lunak. Kalau kondisi mild, artinya apa? Dia bisa dijalankan dalam kondisi temperatur kamar. Jadi tanpa perlu ada pemanasan. Ada katalis yang melangsungkan reaksi dalam kondisi yang lunak tadi, jadi tanpa pemanasan. Nah, ini contoh-contohnya sudah kalian lihat juga. Kemudian kalau katalisnya heterogen ataupun homogen juga, dia bisa diperbesar keaktifannya dengan penambahan zat yang disebut dengan promotor. Nah, oke. Nah, misalkan di sini ada katalis CuO dengan ada ZNO. Nah, di sini untuk katalis reaksi shift conversion. Nah, shift conversion pernah ya kalian pelajari ya. Nah, kemudian ada juga pada saat reaksi tertentu, nah ini mungkin yang kalian belum dapatkan minggu lalu ya. Di sini ada reaksi, ada produk reaksi yang berfungsi sebagai katalis untuk reaksi yang bersangkutan. Nah, zat atau produk ini disebut dengan autokatalis. Nah, ini contoh reaksinya. Di sini apa nih? Suatu keton. Apa ini CH3CO, CH3? Keton atau dimetil keton, apa nama ilmiahnya apa? Tahu nggak? Coba siapa yang tahu nama ilmiah dimetil keton ini apa? Ini kalau bahasa ininya kan kita bisa tebak. Ini 2 metil. 2 metil yang ini berarti dimetil keton. Dimetil keton itu apa? Coba siapa? Cari ya. Siapa yang bisa? Dio siapa? Dimetil keton itu apa? Sering kalian dapatkan sebenarnya ya. Dimetil keton ini sering kalian pakai di lab. Aseton, Pak. Ah? Prabowo siapa? Apa? Aseton, Pak. Ya, aseton ya. Jadi aseton ini adalah dimetil keton ya. Dimetil ketonnya ada aseton.
hidrolisis berarti ya. Nah, hidrolisis aseton menjadi alkohol, bukan alkohol, ini apa? Karboksilat ya, asam asetat ya. Nah, di sini alkohol juga ya, jadi dia dihidrolisis menjadi alkohol dan juga asam asetat. Nah, di sini CH3COH-nya bisa menjadi autokatalis tadi. Nah, jadi dia juga bisa menjadi autokatalis untuk reaksi ini ya. Nah, produk ini bisa mempercepat reaksi ini sendiri. Kemudian selain katalis, ada lawan dari katalis. Sebenarnya ini lawan dari katalis. Dia katalis yang justru menghambat atau memperlambat reaksi. Katalis disebut dengan katalis negatif. Nah, seringnya ini kita nggak sebut katalis, tapi kita sebutnya sebagai inhibitor. Nah, yang ini, inhibitor. Jadi, kalau misalkan kita reaksikan antara gas hidrogen sama gas oksigen menjadi H2O, kalau ada senyawa ini, nah pasti akan semakin lambat. Reaksinya akan semakin lambat. Begitu juga kalau kita pecah hidrogen peroksida menjadi H2O dan oksigen, kalau ada gliserol, ada asam encer di situ, maka reaksinya akan menjadi lebih lambat. Nah, karena di sini zat ini berfungsi atau bersifat sebagai suatu inhibitor yang bisa menghambat katalis. Ya. Nah, jadi ini dasar-dasarnya. Nah, kemudian kalian juga sudah mempelajari, kalau ditanyakan 3 fungsi spesifik katalitik, kalian harus bisa secara cepat menjawab ya. Aktivitasnya, selektivitasnya, kemudian stabilitasnya. Nah, ini 3 fungsi katalis yang utama ya. Bagaimana dia mempercepat reaksi, kemudian bagaimana mengarahkan reaksi, nah itu selektivitas, dan bagaimana dia umur yang panjang katalisnya, artinya dia bisa menahan dari terjadinya deaktivasi katalis, nah, atau menjadi tidak aktif, jadi dia stabil. Misalkan dia pada temperatur tinggi, apakah dia masih stabil, masih bisa mengkatalisis reaksi, misalkan. Nah, itu berhubungan dengan stabilitas. Ini juga tentunya sudah ya, prinsipnya yang penting kalian tahu bagaimana puncak dari energi aktivasi bisa diturunkan puncaknya. Sama halnya kalau kalian misalkan mendaki suatu puncak misalkan, kalau puncaknya tinggi, waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama. Nah, kalau puncaknya rendah, waktu yang dibutuhkan pasti lebih cepat. Nah, ini karena dia harus menyeberangi puncak ini sehingga mencapai produk. Nah, tapi kalau dengan katalis, dia hanya mencapai puncak ini, puncak yang lebih rendah. Ya. Nah, jadi energi aktivasinya dia lebih rendah. Seperti itu. Jadi hubungannya dengan energi aktivasi. Ya. Ini penggolongan katalis, sudah ya. Bagaimana katalis itu homogen, kalau fasanya sama dengan reaktan. Nah, jadi ini kita refresh lagi aja ya. Nah, kita refresh lagi aja untuk kita ambil kesimpulannya ya. Nah, untuk kita rangkum ya. Nah, jadi bagaimana katalis itu ketika sama dengan fase reaktan dan juga produk, maka dia homogen. Kalau dia berbeda, maka dia heterogen. Nah, tentunya yang homogen aktivitasnya sebenarnya tinggi, tapi dia mudah teracuni, dan dia juga sulit untuk dia tidak mudah diracuni, tapi dia sulit untuk dipisahkan dan kurang stabil pada suhu tinggi. Nah, sementara heterogen dia mudah dipisahkan dan dia tahan terhadap suhu yang relatif tinggi. Nah, ini sebenarnya kenapa banyak dipertimbangkan katalis heterogen dibandingkan homogen, karena ini sebenarnya kemudahannya untuk dipisahkan. Karena kita ingin mendapatkan produk yang kemudian bisa terpisah dari katalisnya. Jadi katalisnya terpisah, tidak bercampur dengan produknya. Misalkan proses yang sudah kalian kenal itu Haber-Bosch, proses pembuatan amonia, ya, di mana gas nitrogen dengan gas hidrogen menjadi amoniak. Ini katalis padat, katalis besi. Nah, ini untuk oksidasi
amonia pada pembuatan asam nitrat, ya. Nah, ini juga semuanya sama ya, katalis padat. Ya. Nah, kalau H berbos menggunakan katalis besi, ini besi oksida, ya. Kalau hidrogenasi hidrokarbon dia menggunakan katalis nikel, yang biasanya katalisnya adalah nikel. Nah, ini diuntungkan oleh proses pemisahannya. Nah, kemudian, ini bagaimana homogen ya katalis, dia setidaknya satu reaktan. Kalau heterogen berarti dia lebih dari satu fasa, ya seperti itu. Banyak katalis yang perlu dilihat kalau katalisnya katalis padat, yang dilihat adalah ini. Makanya kalau kalian buat katalis, kalian biasanya perlu melihat luas permukaannya, ujinya. Ujinya bisa dengan BET. BET itu isoterm absorpsi ya. Nah, itu didasarkan oleh bagaimana absorpsi nitrogen oleh permukaan katalis kita. Nah, nanti berapa besar yang terabsorpsi nanti dihitung persamaan isotermnya, kemudian nanti itu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk mendapatkan luas area atau luas permukaan dari katalisnya. Nah, nanti ada grafiknya tuh, isoterm absorpsi BET seperti apa grafiknya. Kalau kalian mungkin ada yang kemarin PKM, ada yang uji BET, nah tentunya pasti melihat bahwa di situ hasil yang didapatkan ada berupa grafik isoterm absorpsinya seperti apa. Nah, mungkin di situ nggak ditulis, tapi ada rumusnya sebenarnya ya. Bagaimana menghitung surface area, ya. Walaupun ketika kalian diuji, misalkan di ITB, misalkan uji BET, kemudian kalian dapat hasilnya langsung seperti itu, luas permukaannya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya ada perhitungannya untuk menghitung itu berdasarkan isoterm absorpsinya. Nah, ada rumusnya untuk menghitung luas permukaan seperti itu, ya. Nah, jadi ini bagaimana bed katalis. Nah, kemudian ini katalis pelet porinya, ini katalis pelet surface-nya, permukaannya. Nah, kemudian kalau katalis heterogen, nah ini ya. Jadi yang sudah dibahas kalau homogen dia jatuhnya apa kalau homogen? Nah, kalau homogen perbedaannya berbeda ya. Kalau di sini yang ditampilkan di sini ada heterogen. Kalau homogen, nah mungkin di sini tidak diulang yang homogen. Kalau homogen bagaimana homogen? Mekanismenya? Dia mekanismenya berdasarkan apa? Berdasarkan pembentukan senyawa kompleks dan penyusunan ulang antar molekul-molekulnya. Nah, jadi di situ ada pembentukan intermediate kalau homogen ya. Nah, jadi homogen karena dia langsung sama fasanya, jadi dia bisa langsung berikatan dengan reaktannya ya. Jadi dia berikatan membentuk suatu intermediate dan nanti ada tahap penyusunan ulang yang memisahkan antara reaktan dan produknya ya. Antara katalis dan produknya. Nah, katalis yang tadinya ikut menjadi intermediate tadi bisa menjadi terpisah dengan produknya. Hanya saja sekali lagi kalau homogen berarti dia walaupun terpisah dia bisa teridentifikasi katalis yang mana, produk yang mana, tapi secara fasa dia sama ya. Jadi secara fasanya sama karena dia homogen ya. Jadi fasa antara produknya sama misalkan larutan, nah berarti katalisnya tetap dalam bentuk larutan atau zat yang terlarut. Nah, sementara heterogen dia prosesnya adalah difusi. Jadi bagaimana dia berdifusi ke permukaan dari katalis. Nah, disinilah terjadi reaksi konversi dari A menjadi B yang selanjutnya nanti terdesorpsi untuk keluar dari permukaan katalisnya ini. Oke, ini aja yang nah ini mungkin kemarin belum di ini ya. Untuk langkah adsorpsi di sini kan ada proses adsorpsi ya di sini ya, mass transfer kemudian adsorpsi di sini ya. Adsorpsi ke permukaan katalis di sini ya. Nah, jadi adsorpsi A misalkan fase gas pada situs aktif ini direpresentasikan seperti ini. Nah, A
gas ke dalam situs aktif dari apa nih? Berarti katalisnya A plus S menjadi AS. Nah, semula terpisah. A di sini situs aktif S, S, S. Nanti dia terikat, terabsorpsi ya. A, S, S, S. S ini open surface site. Jadi situs dari aktif dari permukaan yang terbuka. Nah, nanti ini AS berarti suatu ikatan ke permukaan situs aktif. Laju absorpsinya sama dengan laju attachment-nya atau pengikatannya dikurangi dengan laju detachment atau pelepasannya. Karena nanti dia setelah terabsorpsi, nanti dia akan terdesorpsi. Kalian bisa lihat yang tadi ya. Nah, yang ini dia awalnya terabsorpsi ke permukaan katalis, kemudian nanti terdesorpsi di sini ya. Nah, di sini bisa dihitung R-nya atau lajunya ya, lajunya bisa dihitung. Nah, tentunya P di sini adalah tekanan, kita bisa menghitung laju dengan tekanan partial pressure. Kemudian di sini konsentrasi molar dari vacant site-nya. Kemudian ini CAS, ini konsentrasi dari site-nya yang terisi oleh A-nya. Seperti itu. Nah, ini laju di sini dia akan proporsional dengan tumbukan dengan permukaan yang merupakan fungsi tekanannya. Laju juga dia proporsional kepada vacant active site-nya atau CV-nya yang ini ya di permukaan. Nah, active site itu apa? Active site itu situs pada permukaan yang bisa membentuk ikatan kuat dengan spesies yang diadsorb, yang diserap. Nah, tentunya kalau katalis logam pasti active site-nya adalah logamnya. Nah, tapi kalau logam yang berpenyangga, nah active site-nya logamnya tapi dia disupport sama disangga oleh suatu penyangga. Agar fungsinya apa? Kalian sudah belajar di fungsi komponen katalis minggu lalu ya. Nah, ini absorption equilibrium konstanta atau konstanta keseimbangan absorpsi. Ya, tentunya bisa dilihat berarti ya. Nah, bisa dihitung Ka-nya sama dengan Ka-nya per K minus A ya. Nah, ini lajunya yang tadinya seperti ini nanti bisa dikonversi menjadi seperti ini. Nah, bisa diubah, disusun ulang menjadi seperti ini, dan kemudian menjadi bentuk persamaan satu ini. Oke, ya. Nah, ini keseimbangan situsnya, site balance-nya. Ini CT di sini menunjukkan total number active sites per unit mass dari katalis, dibagi dengan bilangan, dibagi dengan apa? Avogadro, ya. Kemudian CV, yang tadi CV ini jumlah situs yang vacant per unit mass katalis dibagi Avogadro, ya. Bisa ya. Nah, ini yang dimaksud vacant active site. Ini permukaan, ini vacant active site. Nanti di sini ada yang terisi oleh A, kemudian nanti ada yang terisi oleh B, ya seperti itu. CV di sini dia sebenarnya tidak diukur, tapi yang diukur adalah total number dari CT. Nah, total number dari active site-nya yang bisa terukur. Oke, jadi ini set balance-nya seperti ini, CT sama dengan CV plus CAS plus CBS. Nah, untuk reaksi ini ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk membuat CV menjadi measurable atau terukur. Nah, karena sebelumnya sudah membahas juga tentang isotope absorpsi. Nah, ini kalau Langmuir seperti ini. Nah, ini kalau surface reaction step-nya seperti ini. Jadi setelah molekul diabsorpsi ke permukaan katalis, nah ini persamaan aja ya, yang ini persamaan Langmuir. Nah, setelah molekul diabsorpsi ke permukaan katalis, dia akan bereaksi dengan beberapa mekanisme yang berbeda.
Nah, ini mungkin yang belum dijelaskan secara detail kemarin ya. Kalau untuk mekanisme situs tunggal, nah di sini dia hanya situs yang reaktannya terabsorpsi yang terlibat dalam reaksi. Ya, di sini maksudnya itu hanya situs di mana reaktannya yang terabsorpsi saja yang terlibat dalam reaksi. Misalkan di sini terabsorpsi berarti ini situs yang terabsorpsi ya. Nah, ini situs yang mengabsorpsi reaktan ya, mengabsorpsi reaktannya. Jadi di sini reaktan A yang terabsorpsi oleh S ya, nanti akan berubah menjadi BS. Nah, ini reaksinya bolak-balik. Nah, kita bisa hitung RS-nya, lajunya ya. Nah, tentunya tadi berdasarkan persamaan yang tadi ya. Nah, ini. Nah, kita bisa bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Sehingga nanti KS-nya kita bisa rumuskan kalau untuk KS di sini adalah KS per K minus S. Nah, jadi tinggal kita bisa dapatkan KS-nya dari ini ya. Tinggal kita masukkan nantinya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah dual side mechanism atau mekanisme dua situs ya. Reaktan yang terabsorpsi akan berinteraksi dengan situs vaken yang lain, situs kosong yang lain. Vaken itu kosong ya maksudnya ya, situs kosong yang atau luang ya, yang tadi di sini vaken site berarti tidak ada yang terabsorpsi di sini ya. Nah, di sini berarti tadi yang vaken site ini kalau mekanisme yang kedua nanti yang ini yang terabsorpsi akan berinteraksi dengan ini. Dengan yang kosong tadi ini. Nah, jadi dia akan berinteraksi yang ini untuk membentuk produk. Misalkan AS, di sini AS berarti A yang sudah terabsorpsi oleh S, situs aktif. Kemudian ditambah situs aktif lagi menjadi S plus BS. Nah, ini produknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi mekanismenya dia akan bereaksi dengan situs vaken yang lain. Nah, jadi di sini di sebelah ini ada S yang kosong, dia akan bereaksi atau berinteraksi membentuk B seperti itu. Nah, kita bisa rumuskan lagi menjadi equation 2B untuk laju reaksinya. Kemudian ada mekanisme ketiga dinamakan mekanisme Ehlers-Danlos ya. Di sini reaksi antara reaktan yang terabsorpsi dan molekul dalam fase gas. Ini yang terabsorpsi, kemudian ini suatu molekul fasenya gas. Misalkan apa gas? Misalkan nitrogen ya. Membentuk produk. Nah, membentuk CS seperti ini. Nah, jadi ini mekanisme ketiga ya. Nah, jadi di sini ada beberapa mekanisme yang bisa digambarkan bagaimana reaksinya. Mekanisme reaksinya. Nah, jadi tadi ini mekanisme ketika dia sudah terabsorpsi dalam permukaan katalis. Nah, setelah itu dia akan mengalami desorpsi. Nah, jadi kalau katalisnya heterogen, padat, dia akan terpisah lagi. Terpisahnya dengan cara apa? Dengan cara desorpsi. Jadi produk yang terikat nih pada situs aktif dari katalis, dari permukaan katalis, dia akan terdesorpsi menjadi fase gas. Nah, misalkan CS menjadi C plus S. Nah, ini laju desorpsinya, ini bisa dihitung RDC ya. Nah, dengan menggunakan persamaan laju tentunya, di mana tetapannya KDC sama dengan KD per K minus D. Nah, ini perlu dicatat bahwa desorpsi C di sini, ini kebalikan dari adsorpsi C. Nah, berarti RDC sama dengan minus RADC. D itu desorpsi, A itu adsorpsi. Desorpsi, adsorpsi. Jadi, laju desorpsi akan sama dengan minus dari laju adsorpsi.
Nah, di sini desorpsi konstanta kesetimbangan desorpsi KDC ini apa istilahnya, dia seper dari kesetimbangan konstanta kesetimbangan absorpsi atau berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Nah, jadi kalau KDC sama dengan seper KC. Nah, nanti kita bisa substitusi seper KC untuk KDC sehingga didapatkan laju desorpsi produk seperti ini. Nah, jadi kita ubah tadi ya, yang di sini KD-nya kita masukkan, kita substitusikan seper KC ya. Nah, dalam rumus ini. Sehingga yang semulanya ini berubah menjadi ini ya, untuk laju desorpsinya. Nah, ini penurunan hukum laju untuk reaksi katalitik ya. Nah, ini banyak asumsi, ada asumsi yang di ini ya, yang kita lakukan. Nah, seperti misalkan untuk laju absorpsi sama dengan laju reaksi di permukaan sama dengan laju desorpsi. Nah, kita mengasumsikan namanya pseudo steady state hipotesis. Nah, di sini tidak ada akumulasi spesies pada permukaan ya, atau dekat dengan interface-nya. Kemudian masing-masing spesies terabsorpsi pada permukaan ini merupakan intermediate yang reaktif. Nah, jadi bisa bereaksi ya. Kemudian bentar ya. Ya, halo. Ya, tunggu. Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, di sini asumsi-asumsi yang kita lakukan ya untuk menurunkan persamaan laju. Nah, biasanya di sini one step, biasanya satu langkah, satu tahapan biasanya menjadi pembatas laju. Nah, jadi kalau suatu langkah pembatas tadi bisa ditingkatkan, nah nanti untuk mekanisme reaksinya nanti akan ada tahapan di mana yang menjadi tahapan pembatas laju atau rate limiting. Kalau kita bisa tingkatkan rate limiting tadi, maka keseluruhan reaksinya bisa menjadi lebih cepat. Jadi sini meskipun reaksinya melibatkan 7 langkah, nah ini hanya adsorpsi reaksi permukaan, desorpsi yang
menjadi rate limitingnya ya. Nah, ini biasanya yang paling besar adalah tahapan di reaksi permukaan. Ini yang menjadi rate limiting, sekitar 70%. Nah, sehingga bagaimana kita meningkatkan reaksi di permukaan? Nah, ini. Nah, kalau reaksi di permukaan ini biasanya ditingkatkan, maka berarti ini sesuai dengan ini, keseluruhan reaksinya bisa menjadi lebih cepat. Nah, ini langkah untuk menurunkan persamaan laju ya, atau hukum laju ya. Pertama kita pilih di antara adsorpsi, kemudian surface reaction dan desorption. Kemudian kita tulis hukum lajunya untuk masing-masing langkah. Nah, kita asumsikan semuanya adalah reversible. Reversible ini makanya ya, reversible, bolak-balik ya. Reaksinya tuh bolak-balik. Nah, kemudian kita postulate yang mana yang menjadi langkah mana yang menjadi rate limiting ya. Jadi kita asumsikan ya yang mana, atau kita tentukan ya, kita tentukan yang mana yang menjadi rate limitingnya. Gunakan yang langkah yang non rate limiting tadi untuk mengeliminasi konsentrasi di permukaan yang tidak bisa diukur. Nah, dengan ada nanti konsentrasi permukaan yang tidak bisa diukur. Jadi kita eliminasi menggunakan langkah yang bukan pembatas laju. Nah, ini ya bisa dilihat di sini, kita misalkan reaksi A menjadi reaksi B. Nah, ini reaksi A menjadi reaksi B, kemudian kita asumsikan mekanismenya seperti ini. Adsorpsinya A plus S menjadi AS. Lajunya seperti ini. Kemudian di permukaan katalisnya atau di reaksi di permukaan A plus S menjadi S. Nah, jadi tadi dia bereaksi lagi dengan S-nya menjadi S plus BS. Ini lajunya seperti ini, laju pembentukan S-nya RS. Kemudian terjadi desorpsi. BS tadi terdesorpsi menjadi B plus S. Nah, di sini RD-nya adalah, atau laju desorpsinya seperti ini. Jadi kita perlu memilih 3 dari reaksi ini yang menjadi langkah pembatas laju. Jadi menjadi langkah rate limiting ya. Nah, jadi menjadi pembatas laju di sini ya, angka pembatasan. Kemudian baru kita bisa turunkan persamaan laju yang sesuai. Nah, di sini kita akan melihat apakah laju ini sesuai dengan data eksperimen. Nah, ini untuk kinetika itu seperti ini ya, mekanisme dan kinetika seperti ini. Jadi kita pilih langkah mana yang paling logis untuk kita mulai di antara ini. Nah, jawabannya ada setiap waktu ya. Nah, jadi kita memilih surface reaction step atau tahapan reaksi di permukaan untuk menjadi langkah rate limiting ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita lihat seperti ini reaksi yang tadi ya, sama yang tadi ya. Nah, kita bisa menentukan persamaan laju di mana surface reaction-nya menjadi rate limiting. Nah, ini sebagian besar benar ya. Sekitar 70% sepanjang waktu biasanya benar. Nah, di mana berarti ada sekitar 30% yang bukan
surface reaction sebagai pembatas lajunya. Nah, tapi sebagian besar adalah surface reaction 70% di sini. Ya, kita bisa tulis minus RA berarti sama dengan RS sama dengan KS ya. Nah, kemudian ini CSV, CS, CV, dan CBS ini perlu dinyatakan menjadi kuantitas yang terukur. Nah, ini ada beberapa catatan untuk mekanisme pembatas surface reaction. Nah, KS ini nilainya kecil. KA dan KD ini relatif besar. Sehingga RAD KA per KA dan RD per KD ini kecil atau bisa diperkirakan sama dengan 0 ya. Atau tidak dianggap berarti ya. RAD per KA-nya kemudian RD per KD-nya. Nah, kita bisa menggunakan hubungan ini untuk mengeliminasi CS ini dan CBS sehingga yang tersisa adalah nanti kita juga bisa dari balance site-nya atau keseimbangan situsnya untuk eliminasi CV-nya. Nah, ada di slide selanjutnya ya. Ini adsorpsi, ini reaksi di permukaan, ini reaksi desorpsi. Nah, ini kita turunkan ketika surface reaction menjadi rate limiting. Nah, kita tadi sudah tulis seperti ini ya, karena tadi bisa ditiadakan untuk kita eliminasi CAS dan CBS. Nah, ini CAS, CBS kita bisa eliminasi berarti ya. Nah, kemudian dari set balance untuk mengeliminasi CV-nya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan seperti ini ya. Nah, CAS tetapan dikali tekanan parsialnya, kemudian CV-nya. Ya, nanti kita gunakan lagi, ini kita turunkan persamaannya secara berkelanjutan ya, sampai didapatkan nanti persamaan akhirnya seperti apa ya. Nah, ini persamaan akhirnya itu seperti ini, dengan penurunan bertahap ke laju reaksinya. Ini adalah, jadi yang saya tandai di sini. Nah, ini laju di mana dia terukur, ya spesiesnya terukur dan konstanta lajunya bisa diberikan. Ya. Oke, ini ada beberapa cara untuk evaluasi mekanisme reaksi katalitik, ya buat aja ya. Oke, jadi mungkin seperti itu yang ingin saya tunjukkan ke kalian ya. Nah, jadi reaksi katalitik itu sebenarnya cukup kompleks juga ya. Nah, karena di sini menyangkut suatu spesies yang nanti dengan mekanismenya nanti akan bisa mempengaruhi reaksi. Nah, jadi bagaimana itu ada spesies tadi. Dalam hal ini spesiesnya adalah spesies katalis. Ya, kalau tanpa katalis ya bereaksi aja biasa. Tapi dengan katalis, tadi kalau katalisnya homogen, berarti dia membentuk suatu intermediate. Kemudian kalau dia katalis heterogen, berarti akan terjadi adsorpsi dan reaksi, kemudian reaksi di permukaan dan kemudian desorpsi. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang dasar-dasar yang perlu kalian ketahui ya sebenarnya ya. Nah, nanti reaksi enzimatik juga mirip ya, untuk mekanismenya nanti dia itu tentunya mekanisme homogen seperti apa ya.
enzim itu sebenarnya homogen ya. Nanti kalian pelajari, tapi itu masih materi setelah UTS ya. Nah, oke, jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Minggu depan saya nggak bisa masuk, saya full kegiatan, ada kegiatan PK namanya ya, jadi saya full kegiatan. Jadi kalian karena jadi saya pikir tidak perlu cari waktu lain. Nanti di minggu ke-6 presentasi dan kerja, masih banyak waktu nih, masih ada 2 minggu lagi juga dari sekarang berarti ya. Nah, karena minggu depan kita off dulu karena saya juga nggak bisa masuk, cari waktu juga mungkin susah ya. Saya Senin sampai Jumat nggak bisa ya. Nah, untuk minggu depan, jadi memang nggak bisa. Nanti kalian belajar mandiri saja. Mungkin nanti bisa saja saya kasih tugas. Selain dari tugas yang kelompok tadi, saya kasih tugas untuk kalian kerjakan secara mandiri. Ya, nanti saya lihat ya seperti itu. Jadi agendanya 2 minggu depan itu mulai presentasi. Minggu ke-6 dan ke-7. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, saya pikir tugasnya sudah bisa dikerjakan ya. Tugasnya secara menyeluruh ya, kalian bisa membahas semua aspek dari proses katalis ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke ya.